Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ishak Sambakukun, NIM 2003 030039, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi. Di sini saya akan membahas tentang buku The Function of Social Conflict yang ditulis oleh Lewis Althusser. Langsung saja ke materinya. Bab pertama, konflik dan batas kelompok. Menurut Simmel, konflik menetapkan batas-batas antara kelompok dengan memperkuat kesadaran kelompok dan kesadaran akan keterpisahan dari kelompok lain. Antagonisme timbal balik antara kelompok melestarikan perpecahan sosial dan sistem stratifikasi. Penolakan timbal balik ini membentuk identitas berbagai kelompok di dalam sistem dan juga membantu memelihara sistem sosial secara keseluruhan. Misalnya, konflik antara kasta-kasta India membentuk kekhasan berbagai kelompok dan menjamin stabilitas struktur sosial secara keseluruhan. Perbedaan antara kelompok sendiri dan orang luar terbentuk di dalam dan melalui konflik. Ini termasuk konflik antar kelas, bangsa, kelompok etnis, dan partai politik. Dalam struktur sosial di mana terdapat mobilitas yang cukup besar, permusuhan timbal balik di antara kelompok-kelompok disertai dengan ketertarikan strata yang lebih rendah ke strata yang lebih tinggi. Struktur ini cenderung memberikan banyak kesempatan untuk konflik. Bab 2. Permusuhan dan ketegangan dalam hubungan konflik. Simmel berpendapat bahwa ekspresi tersebut mempertahankan hubungan di bawah kondisi stres dan dengan demikian mencegah pembubaran kelompok. Konflik membersihkan suasana dan memungkinkan ekspresi perilaku bebas dari disposisi permusuhan. Ini memungkinkan dianggap sebagai teori katup pengaman konflik yang menurutnya konflik berfungsi sebagai jalan keluar untuk permusuhan sehingga hubungan antara antagonis dapat dipertahankan. Namun, di sini Simmel gagal membedakan antara perilaku konflik dan perasaan permusuhan. Sementara konflik mengubah persyaratan suatu hubungan, permusuhan belaka tidak perlu memiliki efek seperti itu. Bab 3. Konflik dalam kelompok dan struktur kelompok. Pernyataan Simmel bahwa ikatan yang erat dan keterlibatan yang besar membuat konflik menjadi jauh lebih intens. Ketika konflik benar-benar terjadi adalah akibat wajar dari hasil yang dijelaskan dalam diskusi sebelumnya. Ambivalensi umumnya hadir dalam hubungan dekat dikatakan berasal dari penekanan perasaan bermusuhan yang pada gilirannya ditelusuri ke kesempatan untuk konflik yang melekat dalam hubungan tersebut. Tindakan yang dihindari oleh peserta karena takut efek mengganggu dari konflik tersebut. Jika objek cinta pada saat yang sama adalah objek kebencian, dapat dipahami bahwa konflik akan memobilisasi seluruh pengaruh kepribadian dan bahwa hubungan mungkin terganggu melalui konflik intens yang dihasilkan, maka ada kecenderungan untuk menekan. Bab 4. Konflik dengan outgroup dan struktur grup.
Koser mulai membahas dampak konflik dengan kelompok luar terhadap struktur kelompok dalam. Yang pertama, ia menganggap gagasan bahwa konflik dengan kelompok luar cenderung meningkatkan kohesi internal. Koser menyarankan bahwa apakah peningkatan sentralisasi juga menghasilkan tergantung pada karakter konflik dan jenis kelompok. Sentralisasi lebih mungkin terjadi dalam kasus konflik seperti perang dan dalam struktur sosial dengan pembagian kerja yang jelas. Despotisme mungkin terjadi di mana ada kurangnya kohesi kelompok, dan sentralisasi dan despotisme bergantung pada struktur kelompok dan nilai-nilai bersama sebelum konflik. Sistem sosial yang tidak memiliki solidaritas cenderung akan hancur ketika menghadapi konflik dengan kelompok luar. Bab 5. Ideologi dan konflik. Koser membedakan dua jenis konflik. Konflik yang tujuannya bersifat pribadi dan subjektif, dan konflik yang memiliki aspek objektif dan impersonal. Dia mencatat klaim Simek bahwa perjuangan objektif yang melampaui masalah pribadi cenderung lebih parah dan radikal. Ini adalah konflik di mana pihak-pihak memahami diri mereka sendiri sebagai perwakilan dari kolektif atau kelompok, berjuang bukan untuk diri mereka sendiri, melainkan untuk tujuan dan cita-cita kelompok. Penghapusan alasan pribadi cenderung membuat konflik semakin intens. Di sisi lain, ketika pihak-pihak mengejar tujuan bersama, objektivitas konflik dapat berfungsi sebagai elemen pemersatu. Jadi, Koser membedakan dua jenis konflik. Konflik yang tujuannya itu yang pertama bersifat pribadi dan subjektif, dan konflik yang memiliki aspek objektif dan impersonal. Namun, konflik yang bersifat objektif dan impersonal itu lebih banyak cenderung lebih parah, dan karena pada konflik ini lebih bersifat kepada radikal atau tidak saling menghormati antara kelompok maupun etnis. Bab 6. Konflik pemersatu. Ada juga kasus di mana tindakan masuk ke dalam konflik membangun hubungan yang sebelumnya tidak ada. Setelah hubungan terbentuk melalui konflik, jenis hubungan lain kemungkinan akan mengikuti. Konflik sering merevitalisasi norma-norma yang ada dan menciptakan kerangka aturan dan norma baru bagi para pesaing. Hal ini karena konflik seringkali mengarah pada modifikasi dan pembuatan undang-undang serta tumbuhnya struktur kelembagaan baru untuk menegakkan undang-undang tersebut. Jadi pada materi yang ini, Koser mengatakan bahwa konflik itu sebagai pemersatu, di mana dalam pemikirannya bahwa jika ada konflik maka akan lahirlah hubungan lain yang akan mengikuti. Konflik sering merevitalisasi norma-norma. Jadi dengan konflik akan merevitalisasi norma-norma yang ada dan menciptakan kerangka aturan dan norma baru bagi para pesaing. Jadi dengan adanya konflik, adanya permasalahan, di situ Koser mengatakan bahwa adanya pemersatu, di mana saat ada konflik berarti di mana manusia berusaha untuk menyelesaikan masalah itu, dan di dalam ada penyelesaian masalah itu pasti adanya tumbuh ide-ide bagaimana supaya konflik itu tidak terjadi. Dan dalam upaya untuk tidak terjadinya konflik, maka
tumbuhnya lembaga-lembaga, dan lembaga-lembaga ini adalah lembaga yang itu gabungan dari sekelompok orang, yaitu pemersatu, untuk menegakkan undang-undang tersebut agar tidak terjadi konflik. Bab 7. Panggilan konflik untuk sekutu. Konflik juga mengarah pada pembentukan koalisi dan asosiasi antara pihak-pihak yang sebelumnya tidak terkait. Jika beberapa pihak menghadapi lawan yang sama, ikatan cenderung berkembang di antara mereka. Hal ini dapat mengarah pada pembentukan kelompok baru atau menghasilkan asosiasi instrumental dalam menghadapi ancaman bersama. Singkatnya, konflik dengan beberapa orang menghasilkan asosiasi dengan orang lain. Namun, penyatuan yang dihasilkan ketika koalisi dibentuk hanya untuk tujuan pertahanan, tidak perlu terlalu menyeluruh. Aliansi ini menjadi ekspresi dari keinginan kelompok untuk mempertahankan diri. Tentu saja, aliansi semacam itu dapat dianggap oleh kelompok lain sebagai ancaman dan tidak bersahabat. Hal ini menyebabkan terciptanya asosiasi dari koalisi baru, sehingga menarik kelompok ke dalam hubungan sosial baru. Pada materi ini kita lebih ke contohnya pada Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, di mana dalam saat itu terjadi perang, negara-negara akan membangun koalisi atau sekutu mereka, seperti Jerman pada Perang Dunia Pertama yang berkoalisi kepada Kesultanan Turki Ottoman dan bersama Kesultanan dan Kekaisaran Rusia. 3 kelompok koalisi ini membentuk suatu hubungan atau kelompok baru dalam mempertahankan wilayahnya dan berperang melawan koalisi yang dikatakan sekutu, di mana pihak itu adalah pihak Perancis, Inggris, Belanda, Australia, dan Amerika. Dan pada Perang Kedua juga terjadi koalisi itu terbentuk lagi. Namun pada koalisi Perang Kedua ini sudah berbeda, di mana Nazi Jerman membentuk koalisi bersama Jepang dan Italia, sedangkan koalisi sekutu masih sama antara Uni Soviet, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan lain-lain. Sekian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih jika ada dalam materi kekurangan saya dalam membawakan materi ini. Dalam hati saya memohon maaf.